Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, di sini saya melakukan pendataan. Namanya siapa Bu? Pendidikan terakhir SMP. Perkenalkan Bu, nama saya Miska. Saya mahasiswa dari Polteknik SSR Banten. Di sini saya akan melakukan konseling pada Ibu tentang persiapan persalinan, tanda-tanda persalinan, dan tanda bahaya saat persalinan. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus. Persalinan dianggap normal jika proses terjadi pada usia kehamilan cukup bulan atau setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Persiapan persalinan. Yang pertama, tanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan. Yang kedua, kita merencanakan pendamping saat persalinan, bisa suami, bisa ibu, ataupun teman. Yang ketiga, rencanakan penolong dan tempat persalinan. Penolongnya ini harus dari tenaga kesehatan dan tempat bersalinnya bisa di puskesmas, di rumah bidan, di klinik, atau di rumah sakit. Selanjutnya, siapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Lalu, siapkan KTP, kartu keluarga, kartu JKN atau BPJS. Lalu, siapkan juga pendonor lebih dari 1 orang dan kendaraan jika suatu waktu diperlukan. Rencanakan ikut KB setelah bersalin. Tanda-tanda persalinan yang pertama, terjadinya his persalinan. Kedua, pengeluaran lendir dan darah. Ketiga, pengeluaran cairan. Tanda bahaya persalinan. Yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mules. Kedua, perdarahan lewat jalan lahir yang abnormal. Ketiga, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Lalu, ibu tidak kuat mengejan atau mengalami kejang. Biasanya, ibu mengalami tensi yang tinggi dan adanya pembengkakan di bagian ekstremitas atau bisa di tangan dan kaki. Lalu air ketuban keruh atau berbau, dan setelah bayi lahir plasenta tidak keluar lebih dari 30 menit. Dan yang terakhir, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang berat. Cukup sekian.
Sekian ya Bu ya, dari apa yang saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Saya mau nanya Bu, apa bedanya air ketuban sama air kencing? Jadi gini Bu, untuk melihat perbedaannya antara air ketuban sama air kencing, yang pertama kita lihat dulu Bu alirannya. Kalau misalkan air ketuban itu ya Bu ya, merembes terus-terusan dan nggak bisa ditahan-tahan itu Bu, bakalan terus ngalir aja. Tapi kalau misalkan air kencing itu masih bisa kita tahan ya Bu ya untuk menghentikannya. Yang kedua, kita lihat baunya Bu. Kalau misalkan baunya air kencing itu kan ada khasnya ya Bu ya, bau pesing gitu. Tapi kalau air ketuban itu nggak ada baunya Bu. Dan yang ketiga, kita lihat warnanya. Kalau misalkan warnanya air kencing itu kan khas ya Bu ya, ada warna kuning atau agak krem gitu. Tapi kalau misalkan air ketuban, ini kayak ada campurannya Bu, ada yang warna hijau atau ada yang putih atau bercampur dengan lendir darah seperti itu ya Bu ya. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Dari apa yang tadi saya jelaskan, mari kita mengulas kembali ya Bu ya. Ibu tolong sebutin apa sih 3 persiapan saat ingin melahirkan Bu. Yang pertama apa Bu? Rencanain tentang saat lahiran. Iya Bu. Rencanain pas lahiran. Rencanain tempat buat lahiran. Ya, jadi Bu ya, ada yang kurang tepat nih Bu satu. Jadi merencanakan penolong saat lahiran. Wah, ibunya hebat sekali ya Bu ya. Bu, cukup sekian dari saya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Semoga lain kali kita bisa ketemu kembali ya Bu ya. Permisi ya Bu ya.